Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isma Rosiana Dewi, NIM 2141104021168. Saya berasal dari kelas 4 PIA. Di sini saya akan menjawab ulangan akhir semester mata kuliah Desain dan Pengembangan Kurikulum yang diampu oleh beliau Bapak Nur Halim. Untuk soal yang pertama adalah mengenai perbedaan antara pengembangan kurikulum PAI di sekolah dengan di madrasah. Seperti yang kita ketahui, madrasah memiliki fokus yang lebih tertuju kepada pengajaran agama Islam di sekolah jika dibandingkan dengan sekolah pada umumnya. Hal tersebut dapat kita lihat dari beberapa aspek seperti pendekatan yang digunakan, materi yang diajarkan, tujuan pembelajaran, dan intensitas pembelajaran. Di sekolah, pendekatan yang digunakan dalam pengajaran PAI lebih umum karena tujuan dari pembelajaran PAI di sekolah umum itu hanya untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai ajaran agama Islam secara umum. Kemudian, pengajaran pendidikan agama Islam di sekolah juga berorientasi pada promosi mengenai penguatan moderasi beragama di lingkungan pendidikan, yang kemudian diharapkan bisa membentuk karakter siswa. Sedangkan ketika kita berbicara tentang madrasah, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang lebih khusus dan lebih mendalam, di mana tujuan dari pembelajaran pendidikan agama Islam di madrasah tidak hanya sebatas penambahan pengetahuan, namun lebih dari itu. Tujuan pembelajaran PAI di madrasah adalah untuk mewujudkan insan yang sesuai dengan ajaran agama Islam, mampu mengamalkan pengetahuannya, yang kemudian diharapkan bisa membentuk karakteristik peserta didik yang mampu membentuk karakter peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai sumber-sumber ajaran agama Islam. Kemudian ketika kita tinjau dari materi pembelajaran yang disampaikan, pendidikan agama Islam di sekolah lebih berfokus pada materi-materi tentang etika sosial, kemudian akhlak, dan pengetahuan-pengetahuan umum tentang ajaran agama Islam. Tapi berbeda ketika kita berbicara di madrasah, yang mana materinya itu akan lebih terperinci dan mencakup berbagai pembahasan yang mendalam mengenai ajaran-ajaran agama Islam, seperti adanya pembagian PAI di sekolah di madrasah seperti ada Al-Quran Hadis, Fikih, SKI, Akhlak, dan kemudian ilmu-ilmu hadis dan ilmu-ilmu lainnya yang berfokus pada pengajaran agama Islam. Kemudian ketika kita tinjau dari intensitas waktu yang digunakan, tentu madrasah memberikan waktu yang lebih lama, durasi yang lebih lama untuk pembelajaran agama Islam. Hal ini berbeda ketika kita berbicara tentang sekolah pada umumnya yang hanya memberikan waktu 2 pertemuan untuk 1 minggu untuk membahas mengenai materi pembelajaran agama Islam. Seperti itu. Kemudian bagaimana cara kita sebagai guru untuk menyetarakan ketimpangan yang terjadi itu? Yang pertama adalah kita bisa menyelaraskan standar kompetensi antara sekolah dan madrasah supaya standar kelulusan yang diharapkan itu tidak jauh berbeda sehingga ketimpangan yang ada itu tidak terlalu signifikan gitu. Kemudian kita juga bisa menetapkan kurikulum inti, yaitu kita menentukan pokok-pokok materi yang harus ada di dalam madrasah maupun di sekolah, sehingga antara lulusan madrasah dengan lulusan sekolah memiliki pemahaman mengenai materi-materi pokok yang setara. Kemudian juga bisa dengan meningkatkan kualifikasi guru sebagai salah satu pemeran utama dalam pendidikan, memiliki peranan yang penting nih dalam usaha menyelesaikan ketimpangan penguasaan pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dan di madrasah. Seperti itu. Kemudian juga kita bisa melakukan kolaborasi antara sekolah dengan madrasah untuk dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pembelajaran pendidikan agama Islam. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 2, yaitu mengenai pendekatan saintifik dalam pendidikan agama Islam. Nah, pendekatan saintifik ini disebut-sebut sebagai pendekatan yang mampu merubah paradigma lama, yaitu teacher learning center, menuju paradigma baru, yaitu student center learning.
Nah, selain itu, pendekatan saintifik juga digadang-gadang dapat mengembangkan berbagai ranah pengetahuan, keterampilan, dan ranah sikap yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga output dari pendekatan saintifik ini lebih komprehensif dan lebih menyeluruh pada diri peserta didik. Nah, setidaknya ada 5 pengalaman belajar yang difokuskan dalam pendekatan saintifik. Yang pertama adalah mengenai menanya, kemudian untuk yang pertama adalah mengenai mengamati, menanya, menggali informasi, mengelola informasi, dan mengkomunikasikan informasi yang didapatkan. Ketika kita berbicara tentang pendidikan agama Islam, langkah yang pertama ketika kita akan melakukan pendekatan saintifik adalah dengan menyajikan materi-materi yang sesuai dengan fenomena yang terjadi, di mana fenomena ini itu logik, dapat dinalar dan dapat dijelaskan secara logik kepada peserta didik. Misalkan ketika kita membahas tentang kebersihan, tentang toharoh, Islam adalah agama yang sangat memperhatikan tentang kebersihan. Nah, kita akan menyajikannya dengan akan mengkaitkannya dengan fenomena pandemi, di mana pada saat itu kita sangat-sangat dianjurkan untuk mencuci tangan setiap hari, bahkan ketika kita selesai melaksanakan aktivitas yang kita lakukan. Nah, langkah yang kedua adalah mengajak peserta didik untuk berpikir kritis. Kira-kira apa ya hubungannya antara pandemi dengan ajaran agama Islam, yaitu toharoh? Nah, peserta didik pada fase yang kedua ini, pada pendekatan saintifik, diajak untuk berpikir kritis. Apa kaitannya toharoh dengan pandemi? Nah, setelah peserta didik itu bisa mengkritisi antara kaitannya toharoh dengan pandemi, selanjutnya peserta didik diajak untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Oh, ternyata pandemi ini juga salah satu anjuran yang ada dalam pandemi ini itu juga salah satu ajaran agama Islam, yaitu untuk menjaga kebersihan, seperti itu. Nah, kemudian setelah mendapatkan dan mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, peserta didik diajak untuk bisa mengkomunikasikan kembali. Nah, tujuan dari mengkomunikasikan kembali ini adalah untuk mengembangkan daya kreativitas peserta didik dalam menyampaikan atau mengemukakan pendapatnya mengenai pengetahuan yang telah dikonstruksinya, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah mengenai teori Thomas Likon. Selanjutnya adalah materi tentang Thomas Likon. Nah, Thomas Likon ini merupakan salah satu penggagas pendidikan karakter pada tahun 1900-an, di mana dia mengemukakan bahwasanya konsep pendidikan karakter terdiri dari 3 unsur penting. Yang pertama adalah knowing the good, desiring the good, and doing the good. Nah, menurutnya bahwasanya pendidikan karakter ini menumpukan pada 3 pengalaman belajar, yaitu pengetahuan yang baik, pengetahuan tentang kebaikan, kemudian mencintai kebaikan, dan melaksanakan atau mengimplementasikan kebaikan itu sendiri. Nah, pada teori Thomas Likon ini juga menyebutkan ada 7 karakter yang harus dikembangkan dalam diri peserta didik, meliputi kejujuran, kasih sayang, belas kasihan, kerjasama, kerja diri, dan lain sebagainya. Nah, kaitannya dengan moderasi beragama kita tahu saat ini menjadi salah satu topik yang hangat dibicarakan di lingkungan masyarakat. Kita sebagai orang Indonesia yang dihadapkan oleh pluralitas dan kemajemukan bermasyarakat harus memiliki sikap moderasi beragama. Nah, pendidikan menjadi salah satu upaya dalam menanamkan dan menguatkan nilai-nilai moderasi beragama. Nah, menurut teori Likon ini tadi sudah dijelaskan ada 3 konsep utama dalam teorinya, dalam pendidikan karakter, yaitu yang pertama adalah knowing the good. Artinya, dalam mengimplementasikan moderasi beragama, peserta didik harus mengetahui terlebih dahulu apa itu moderasi beragama, apa prinsip-prinsipnya, dan bagaimana contoh dari moderasi beragama. Nah, pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik ini akan menjadi bekal awal peserta didik untuk bisa termotivasi, untuk desire the good, untuk termotivasi melakukan
melakukan kebaikannya dalam hal ini yaitu moderasi beragama seperti itu. Nah, pemahaman yang baik ini akan memotivasi peserta didik untuk melakukan moderasi beragama. Nah, oh ternyata seperti ini ya cara melakukan moderasi beragama, cara mengimplementasikan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari situ peserta didik akan mengetahui sisi baik mengenai moderasi beragama. Wah, ternyata mulia ya orang yang memiliki sikap moderat. Dia tidak ekstrim dalam beragama, senantiasa menghargai orang lain, sehingga tumbuh rasa cinta dan ingin mengimplementasikan moderasi beragama. Nah, lebih lanjut, peserta didik diajak untuk doing the good. Artinya peserta didik mampu mengimplementasikan. Nah, dari motivasi atau keinginan yang dimiliki peserta didik untuk mengimplementasikan moderasi beragama, ini akan membawa peserta didik untuk memiliki dorongan untuk melakukan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, seperti ia mengimplementasikan dalam memanifestasikan dalam perilakunya untuk memberikan keleluasaan kepada orang untuk melakukan ritual keagamaan atau keyakinannya, kemudian bisa menghargai pendapat orang lain, kemudian peserta didik juga bisa berlaku adil, bisa menyelesaikan segala masalah dengan musyawarah dan tidak semena-mena dalam menjudge atau memberikan judgement kepada orang lain. Nah, seperti itu. Nah, pendidikan karakter ini mencakup beberapa aspek yaitu berupa sikap, pengetahuan, keterampilan, attitude, kemudian ada rasa hormat kepada orang lain dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan jawaban ulangan akhir semester. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.